Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656 dan dosen pengampu saya adalah Bapak Alphon Satrianto. Pada minggu ini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler juga dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan, berjalan menurun dan karena tak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Myrdal yakin bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi tak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Selain itu, Profesor Myrdal yakin bahwa menerapkan gagasan keseimbangan stabil sebagai dasar suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan perubahan suatu sistem sosial adalah keliru. Akan tetapi, jika kita tetap menerapkan analisa keseimbangan stabil tersebut, maka suatu perubahan akan senantiasa menimbulkan reaksi dalam sistem itu sendiri dalam bentuk perubahan-perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah yang berlawanan dengan perubahan pertama. Selain itu, asumsi tidak realistis lainnya yang berkaitan dengan pendekatan keseimbangan adalah faktor ekonomi. Teori ekonomi klasik mempunyai kelemahan pokok, yaitu mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang memperlicin jalannya sebab-menyebab sirkuler di dalam proses kumulatif perubahan ekonomi. Karena kedua asumsi yang tidak realistis inilah, maka teori tradisional gagal menjelaskan problem dinamis keterbelakangan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tesis Myrdal. Proses Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, dia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di satu tempat, karena sebab-sebab di luar tempat itu. Selain itu, dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan-kekuatan utama penyebab timbulnya gejala di tingkat nasional dan kemudian tingkat internasional. Yang pertama adalah ketimpangan regional. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Profesor Myrdal, ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata, jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa dirintangi oleh intervensi kebijaksanaan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang cenderung mendatangkan keuntungan. Ketimpangan regional ini akan menjadi semakin parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dengan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan. Myrdal menelaah dampak balik dari migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan di wilayah-wilayah terbelakang. Daerah dan wilayah-wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif dari bagian lain negara bersangkutan. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut.
Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang dan wilayah yang lebih miskin, tetapi menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, pembebasan dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang telah mapan, yang biasanya memberikan iklim yang lebih menguntungkan sedemikian rupa sehingga bahkan industri kerajinan tangan dan industri yang ada sebelumnya di wilayah lain pun menjadi terhambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi bagian mengenai dampak balik versus dampak sebar. Dari dampak balik versus dampak sebar ini, dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Dalam mendukung pendapatnya ini, Profesor Myrdal mengutip dua korelasi umum yang tersimpul dalam kajian Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa. Pertama, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara kaya. Kedua, di negara miskin, ketimpangan regional semakin melebar, sedangkan di negara kaya makin menyempit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan pemerintah. Kebijaksanaan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Peranan bebas kekuatan pasar dan kebijaksanaan liberal merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dampak sebar. Faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan regional di negara miskin adalah lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter dan struktur kekuasaan yang membantu si kaya untuk menghisap si miskin. Karenanya, pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil atau egaliter guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar dalam rangka menjembatani ketimpangan regional dan memperkuat dasar-dasar bagi kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan internasional. Menurut Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Pada kesempatan lain, dia menulis perdagangan pada umumnya cenderung sangat menguntungkan si kaya dari wilayah maju dan merugikan negara kurang maju. Perdagangan secara bebas antara dua negara, di mana yang satu negara industri dan lainnya negara terbelakang, akan memperkaya negara yang disebutkan pertama tersebut dan mempermiskin negara yang disebutkan belakangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perpindahan modal. Perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara belakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang yang terjajah sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor. Pada dasarnya, dampak sebar yang lemah antar negara sebagian besar hanyalah refleksi dari lemahnya dampak sebar di dalam negara terbelakang itu sendiri. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan yang mereka capai. Dalam keadaan ini, kekuatan pasar secara kumulatif akan cenderung memperburuk ketimpangan internasional. Penilaian kritis terhadap tesis Myrdal. Tesis Myrdal memperlihatkan suatu teori lain yang sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan bagus, dia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di mana kemiskinan menjadi penyebab dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat menyangkal fakta bahwa di negara terbelakang dampak sebar dikalahkan oleh dampak balik yang kuat. Kekuatan internasional dan nasional cenderung untuk mengekalkannya dan dengan begitu memperburuk ketimpangan regional dan mondial. Lebih daripada itu, peranan bebas kekuatan pasar dan perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor negara-negara tersebut.
Akibatnya, tercipta suatu jurang dalam antara impor dan ekspor negara terbelakang yang kemudian membuat pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mahal dan lama. Bukti ini telah menunjukkan bahwa tesis Myrdal telah terbukti kebenarannya. Sekian dari penjelasan saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.